Makanya nenek moyang kita jagonya luar biasa. Tak kasih contoh betapa nenek moyang kita ini kalau urusan fikih sangat serius. Ngurus anak yatim, dimanapun tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta anak yatim. Kalau sampean bikin panti asuhan tiba-tiba ada sumbangan untuk anak yatim, sampean tidak boleh makan dari situ, digaji dari situ. Tapi negara tahu persis fikih sekeras itu terhadap harta anak yatim. Maka agar ketika fikih tidak bertabrakan dengan negara ketika ngurus anak yatim, dan Departemen Sosial bisa digaji ketika ngurus anak yatim, maka undang-undang kita luar biasa menggunakan bahasa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Menggunakan bahasa anak terlantar adalah mensiasati agar yang ngurus anak yatim tetap bisa digaji karena menggunakan bahasa anak terlantar. Itu konstitusi Indonesia. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil itu bahasa Arab, beradab itu bahasa Arab. Persatuan Indonesia, kerakyatan, rakyat itu bahasa Arab, yang dipimpin oleh hikmah luar biasa, itu bahasa Arab. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan bahasa Arab, musyawarah, perwakilan bahasa Arab, keadilan adlun bahasa Arab, bagi seluruh rakyat bahasa Arab. Tidak ada konstitusi negara di luar negara Arab yang menggunakan bahasa Arab secara konstitusi negara, dan sunnah tersulit hanya ada di Indonesia. Anda tidak boleh mengatakan negeri ini negeri tauhid. Makanya ketika simbol persatuan dibutuhkan, para wali dan penerusnya tidak pernah mundur untuk selalu berada di garis terdepan dalam rangka apa? Menegakkan kedaulatan bangsa dan negara. Dan itu tidak perlu saya kasih contoh yang panjang. Bahasa sederhana, pengen punya merah putih, itu saja dulu punya nyawa berapa yang harus dikorbankan. Apakah santri mundur? Tidak. Di Surabaya ketika merah putih disobek birunya oleh masyarakat, Belanda dengan kekuatannya melakukan bombardir terhadap Surabaya. Yang paling bertanggung jawab siapa? Santri. Mengeluarkan seruan perang tanggal 22 Oktober dikenal dengan nama Resolusi Jihad, sehingga meledak 10 November. 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Sampai hari ini merah putih tidak lagi minta nyawa, cuman minta ngangkat tangan untuk memberikan hormat. Santri masih tetap begini, tapi yang bukan santri selalu ribut, bid'ah, musyrik dan yang lainnya. Karena zaman perang nenek moyang mereka tidak terlibat menegakkan kedaulatan bangsa dan negara. Entah di mana nenek moyangnya, nggak tahu. Loh, makanya kebersamaan ini selalu dijaga, jangan sampai tercerai berai. Makanya santri, para habaib, para ulama, agama tidak pernah dijadikan landasan perpecahan. Agama pasti menghasilkan persatuan. Yang masih mau bersatu dalam langkah-langkah agama hanya para ulama dan para habaib. Satu contoh, agama yang mempersatukan adalah agama yang selalu menjadikan agama landasan untuk selalu bersatu, berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Contohnya berdoa. Dalam berdoa siapa yang masih mau bersatu? Yang lain doa tidak mau jadi satu, semua berdoa sendiri, bahkan diem begini. Hanya kiai yang berdoa masih mengunggulkan persatuan, kiainya yang berdoa, santrinya yang amin, 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 amin. Kalau udah kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu semua pengen berdoa, maka kiai mengajak, mari kita berdoa di tempat kita, di alun-alun. Maka lahirlah
alun-alun berzikir, Cikarang bersolawat, Cikarang berzikir. Kalau sudah seperti itu, kebersamaan terjaga. Berdoa menuju kepada Allah, ro'iyah yang berbeda-beda bisa datang dengan bawaannya masing-masing. Ada yang bawa persoalan, ada yang datang membawa dagangannya masing-masing, ada yang bawa bakso, ada yang bawa cilok, ada yang bawa dagangan masing-masing. Semua hadir untuk membawa kehidupan bersama. Agama terjaga, roda ekonomi berputar. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Solawat, yang lain sudah tidak mau bersolawat, bahkan sudah tidak mau bersatu. Hanya santri yang masih mau bersolawat. Ketika bersolawat semuanya pengen diajak, semua terlibat, lahirlah Cikarang bersolawat. Akhirnya bendera laku, slayer laku, semua pedagang datang, aromanis laku, sampai gagang pancing laku. Untuk gini berapa putaran uang yang berputar di Ahbabur Rasul dalam setiap kegiatannya. Yang berdagang juga senang, yang cinta Rasul semakin cinta. Akhirnya apa? Sholawat mampu menggerakkan kerukunan dan gerakan roda ekonomi. Luar biasa. Ada orang mati yang masih mau kumpul, siapa? Kiai kumpul 3 hari, kumpul 40 hari, kumpul 100 hari, khol 1000 hari. Setiap tahun roda ekonomi berputar. Berapa uang yang diputar oleh para ulama dalam setiap kegiatan keagamaan. Setelah itu ziarah ke makam wali, ziarah ke makam guru, bis pariwisata laku. Sampai makam wali orang jual nasi laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Roda kehidupan berputar, kerukunan terjaga. Di dalam makam satu bis berdoa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ribut ketika rombongan satu bis datang lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum selesai rombongan satu lagi datang. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa gunu'au lana lillah azanallah bifadlillah. Belum selesai udah datang lagi ngawiti ingsun. Belum selesai datang lagi rombongan ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Itu belum selesai, ada satu orang berdiri di situ tidak bawa rombongan, ternyata buka jaket rombongan dari Cikarang, ditunggu di bis. Rukun semua, nggak ada yang ribut, kerukunan terjaga, roda ekonomi kehidupan berputar. Dan setiap orang yang berziarah ke makam gurunya, orang akan merindukan tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Orang Cikarang yang berziarah ke Banten akan merindukan tanah Banten karena di situ ada gurunya yang bersemayam. Ketika berziarah ke Surabaya, rindu tanah Surabaya, ada makam Sunan Ampel. Ketika datang ke Madura, ada kerinduan terhadap tanah Madura karena Syekhona Khalil disemayamkan di Madura. Datang ke Jombang, rasa rindu pada tanah Jombang karena ada Gus Dur dan Kiai Hasyim. Datang ke Demak, ada rasa rindu kepada tanah Demak karena Sunan Kalijaga disemayamkan. Setiap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam akan lahir kerinduan terhadap tanah-tanah itu. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Di mana gurunya bersemayamkan, lahir rasa cinta. Dan para ulama membuat kerukunan yang luar biasa. Akhirnya apa? Roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Dan ketika itu menyeluruh di seluruh Indonesia, akan ada keamanan, akan ada perputaran ekonomi. Tanpa sadar bahwa gerakan-gerakan termasuk yang dilakukan oleh Ahbabur Rasul adalah gerakan membangun karakteristik bangsa dan negara. Maka polisi
tentara, camat, bupati sangat diuntungkan dengan gerakan-gerakan seperti ini. Orangnya tidak rewel, orangnya tidak ribet. Ketika corona merajalela, semua dikatakan berhenti berkegiatan, santri langsung berhenti. Yang lain masih ngeyel, ini adab, ini apa? Habib Chef langsung, ya sudah berhenti, nggak boleh ini, ya sudah berhenti. Betapa enaknya ngomong orang-orang yang punya kesadaran seperti ini, kesadaran ra'iyah, kesadaran musyarakah, kesadaran musyawarah. Bangsa terjaga, manusia aman.